Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Cahyadi yang sebagai pembawa acaranya gitu. Di acara ini yang apa namanya? Gensi Podcast. Gensi Podcast. Apa itu? Apa itu Gensi Podcast? Ya udah kita bahas lah gitu. Siap. Seperti obrolan-obrolan santuy yang meriat-riatkan gitu kan ya. Jengat-jengat. Sedikit. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu dari atlet pencak silat. Tepuk tangan dong buat kalian. Terima Hanupis. Mungkin sebelum memasuki materinya atau mengobrol-ngobrol atau berbincang-bincang, kita perkenalan dulu ya. Jadi ada kata tak kenal maka tak sayang gitu. Tapi aku nggak sayang sama kamu ya. Parah. Jangan disayangin deh. Oh iya. Oke. Mungkin saya akan menanyakan siapa nama Anda, siapa nama Anda ya. Ya. Siap. Oke lah, perkenalan diri sendiri. Saya Esa Sani Kusuma dengan Nim. NIM 21418033. Justru itu saya di Prodi Pendidikan Jasmani. Sekarang saya juga menjabat sebagai ketua UKM Silat gitu. Wow, ketua. Ya. Berarti saya manggilnya apa? Tum. Ulalah. Esa. Ketum Esa. Tum Esa. Ini Oh, alamatnya dong. alamat. Saya beralamat di Panumbangan. Panumbangan. Terus di bawah Gunung Sawal gitulah, enak pedesaan, cocok buat Enakin. enak. Anjay. Parah. Pokoknya di sana itu tempat berdinamika untuk pencak silat gitu. Karena bibit-bibit baru sangat banyak di sana. Berarti di sana ada perguruan ya gitu. Wah, Banyak. ada. Oke. Oke, mungkin Anda saya belum tahu. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Vina Nurfaida dari Pendidikan Jasmani. Iya. Saya berasal dari Panumbangan, sama seperti orang yang di samping saya, Saudara Esa. Wah, Waduh, tadi kakak enggak? enggak, Oh, enggak. beda. Saya sebagai anggota UKM aja. Oke. Udah gitu aja ya. Lanjutkan. Mengenai pencak silat ya. Mhm. Anda itu kapan sih gitu menyukai olahraga tersebut? Sejak kapan? Sebenarnya gini, Dad. Jadi Hah? untuk pencak silat sendiri awalnya gak coba-coba. Coba-coba. Jadi saya itu masuk pada silat itu waktu SMA kelas 1. Karena itu udah ada ekstrakurikuler, saya mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Tapi awalnya itu kan ada beberapa bela diri gitu ya di SMA itu. Ada taekwondo, ada karate, dan juga ada silat. Saya itu tidak mengetahui apa itu silat gitu. Cek teh, ini bela diri apa menari-nari? Aduh. Awalnya itu saya mikir ke sana gitu. Terus kenapa bisa dipikirkan itu seperti menari-nari nih? Kayaknya Saya bingung. kayak ada gerakan menari-nari, meliuk-liuk gitu. Iya. Joget. Jadi gerakan anggota tubuh yang meliuk-liuk gitulah. Awalnya gitu ya. Oke. Jadi tidak tahu nih silat itu bela diri apa gimana gitu. Jadi Berarti awalnya sih saya coba-coba gitu ya. enggak coba-coba, penasaran. 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 Oke. Oke, kalau Anda gimana? Jadi apa sih yang membuat suka pada olahraga tersebut? Sama juga coba-coba. Saya juga ikut-ikutan aja, ikutan teman-teman latihan. Kelamaan kok seneng ya? Karena ada someone ya. Jadi tambah semangat latihannya gitu. Anjay, samuan siapa nih? Ada deh. Ada lah, sampai sekarang gitu. Pengalaman Anda di pencak silat udah nyampe mana nih? Saya pengalamannya cuma sebatas jari-jari jelentik deh. Segini. Soalnya masih banyak lah teman-teman saya di sana, di luar sana lebih sukses gitu. Seangkatan saya lebih sukses daripada saya gitu. Jadi emang
dengan ketekunan berlatih di dalam bela diri ini, olahraga ini gitu, harus lebih apa ya, maksimal gitu dalam latihannya. Jadi orang-orang di sana, teman-teman saya sejawat saya lebih sukses lah di dunia pencaksilat ini gitu. Begitulah. Dan untuk sejarah apa ya, kenapa mengenal silat juga ya, awalnya di sana dan kelanjutan ke sini itu didasarkan pada saya ikut kegiatan ODSN itulah, kegiatan ODSN terjadi apa ya, keinginan untuk menjuarai menjadi jagger, sang preman gitu. preman terkuat di kabupaten. Aduh. Awalnya itu diseleksi lah antar sekolah, di sekolah diseleksi dulu dengan kakak tingkat saya, disparingkan tak awalnya lah gemper awal baru masuk tanding, kesini jadi ke bawah lah sama pelatih gitu. Oh, ada pelatih di sini anak, Asik. ada bakat nih, Asik. Bakat apa nih? bakat terpendam. Asik. Jadi dari sana awal mula karir saya di pencaksilat gitu. Oke. Gitu sih. Mungkin beda lagi dengan Pina ya, Pin. Saya Gimana pengalaman Anda? Saya mah pertama kali itu terjun di dunia silat seni. Seni itu menggunakan gamelan. Jadi kita bergerak diiringi dengan seni musik gitu. Oh, yang tadi bicarakan. Seni tradisi. Iya. Jadi kan di silat itu ada Macam-macamnya ya. dibagi ya. Seni tradisi, terus olahraganya, bela dirinya, terus apa ya? Batin kebatinan. Jadi pernapasan gitu. Jadi ada 4, seni, segituan, olahraga, bela diri, pernapasan lah gitu. Jadi ada beberapa macam juga dalam pencaksilat. Enak juga, belajar. Yuk. Ayo ikut silat. Kalau saya gimana ya, masuk mau pencaksilat juga. Kemarin kan pernah nyobain tuh, ada sebuah matkul pencaksilat. Terus saya praktek kayak robot. Susah ya kakunya. Emang banget. dalam silat itu harus bisa apa ya, flexibility. Tahu flexibility? Enggak. Aduh. Flexibility, power, terus ya kelincahan juga perlu sih. Karena gilek, iya, leher juga perlu, kekuatan juga perlu gitu. Terus ini nih dari diri Anda berdua ya, saya mau nanya nih, pencaksilat itu udah jadi hobi atau udah jadi kayak apa sih? Itu kan bakat kalian. Jadi sekarang hobinya olahraga itu terfokus di situ. Apa ada yang lain? Gak tahu nih gimana nih? Saya difokuskan sih, karena itu untuk jenjang karir saya ke depannya. Jadi saya udah jadikan my habit ya buat ke depannya gitu. My habit. Tapi apa ya? Kalau saya sendiri sih awalnya kan antara bakat dan hobi, atau itu didasari semuanya memang bakat kayaknya. Bakat dari lahir. Ya. Bakat dari lahir juga udah mungkin tendang-tendang sama mama tuk di perut gitu. Di sana mungkin lah bakat saya. Enggak sih, terhitung juga kan saya suka berolahraga gitulah, suka panas-panasan dan sebagainya. Item mutlak gitu, imut. Biasanya yang item mutlak itu sangat disukai oleh semua wanita. Bisa jadi. Jadi Pak Boynya silat nih kayaknya. Iya. Astagfirullah. Suku ya. Nih mau nanya, kan Anda itu sebagai ketuanya dan Anda sebagai anggotanya. Ya. Ada berapa anggota gitu dari UKM itu? Untuk tercatat secara administratif sekarang sudah mengumpulkan data itu 30 lebihan. 30 lebih. Dalam peserta di grup WA grup itu ada 34. Jadi sekretaris saya udah ngelola ada 30-an lah. Tapi untuk yang suka latihan itu kan ada berbagai kuliah lah, perkuliahan sekarang kan ada yang di online, ada yang di sini offline gitu, hybrid mungkin. Jadi susah untuk kesini, jadi susah untuk datang ke kampus. Jadi saya mencuruskan untuk latihan di rumah saja gitu. Itu ada. Tapi ada juga yang kemarin itu
intens latihan untuk kegiatan kejuaraan juga begitu. Oh, berarti hanya 30 orang. 30-an. Tapi yang sering kesininya ada berapa kira-kira? Ada sekitar 7, kalau Tujuh. enggak 8, kalau enggak 5, kalau enggak masih 3. itu ya, masih sedikit ya berarti ya. Iya. Mungkin ini faktor dari virus juga, virus Virus. corona. Virus corona. Mudah-mudahan mah beres ya, tahun sekarang itu nggak Tapi ada lagi. alhamdulillah sih dengan adanya kegiatan sekarang UKM silat berjalan dari tahun kemarin gitu. Karena beberapa tahun-tahun kemarin itu sempat vakum gitu. Vakum. Tidak ada latihan lah. Dikarenakan si saha eta Corona. si corona Coronanya. di sana. Jadi sekarang mulai bangkit lagi lah gitu. Dibandingkan dengan untuk UKM lain, UKM silat juga termotivasi lah untuk lebih aktif lah gitu. Itulah jadi hambatannya di sana, dan untuk memicu semangat juga di sana gitu. Karena dari UKM lain sedang vakum, kita ya haruslah mencontohkan. Nih untuk misalkan saya itu udah semester berapa ya sekarang? Semester 2 murid. Tingkat 2, semester 4. Semester 4. Maaf salah. Nih, kalau misalkan saya terus saya teh niat banget mau ikut UKM, bisa nggak gitu? Bisa tuh. Bisa. Jangan dedeyeun. Terus itu apa sistemnya, ada seleksi nggak buat pemilihan atlet kayak gitu? Ini untuk karena memang UKM ini terkait dengan minat mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, didasari dengan minat dulu. Kalau emang minat dari mahasiswanya, silakan aja gabung. Ikuti gabung prosedurnya, bab administrasi. Terus emang untuk awal itu kita untuk keuangan kas berjalan di sana gitu. Nanti jadi tinggal masuk aja administrasi, tulisan-tulisan data biodata, dan juga masuk kas gitu. Gampang kan? Gampang. Mudah Oke, banget. berarti buat teman-teman di sana gitu, biar kalian tahu, biar mau tahu juga gitu, buat masuk UKM saat itu sangat gampang dan praktis. Ini dia. Nah ini juga yang harus diperhatikan gitu, kalau kamu aja. Cowok ketemu cowok kamu. Kalau di sana itu emang Geli. emang ingin masuk UKM gitu, ya silakan aja lah, tinggal hubungi pengurus di sana gitu. Dan juga yang harus diperhatikan juga, kalau emang benar dalam ingin kegiatan latihannya, jangan era-era, bahasa Sunda. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu lah. Don't say so. Saya masih baru, saya masih di sini ketinggalan, saya udah ketinggalan gak latihan-latihan, jangan mikir ke sana lah gitu. Oh, berarti di sana itu nggak ada sistemnya senior gitu ya? Gak ada lah. Bagus. Gak ada Mantap gitu banget. lah. Karena kita belajar bersama gitu. Bener. Khususnya saya sendiri, banyak adik-adik tingkat saya yang lebih mengetahui dan lebih menonjol gitu dalam kegiatan silat ini gitu. Dan juga saya suka ikut sharing-sharing season gitu. Karena emang kelemahan saya ini ketika tanding, ketika seni, ketika apalah gitu. Jadi sharing-sharing season gitu. Gitu deh. Terus mau nanya juga nih, bagaimana sih Anda bisa membuat UKM silat ini di Universitas Galuh gitu? Ada pandangan nggak? Membuat UKM ini gitu? Membuat UKM. Kan Anda sebagai ketua, mungkin Anda yang membuat UKM-nya apa enggak gitu? Apakah ada turunan dari sejarah? Sejarahnya gitu? Sejarahnya Maaf. itu Terita. Ya, Teh Rita. Alumni sama Penjas Audi. Oh. Itu alumni Penjas juga. Dan sejarah secara singkat ya, setelah saya menanyakan kepada senior saya, itu udah ada dari zaman Unigal ngadegna Unigal gitu. Berdirinya Udah Unigal. ada di dalam perguruan. Siap. Di sana sempat berjalan dan terjadi kevakuman gitu. Dan kesini di angkatan Terita sama Audi itu dibantu, terjadilah UKM lagi, dibentuk UKM sedemikian rupa, sudah ada latihan lanjut sampai sekarang itu saya generasi ke-6 mungkin. Angkatan ke-6. Generasi ke-6. Saya Mantap. ada Terita,
Terus ketuanya itu si Aegi, DPM, ketua DPM FPI juga tuh, Aegi, terus Areki, Mbak Sinta, jam-jam, sejam-jam tiga mungkin tiga sekarang Penjas, sekarang saya gitu. Mantap. Berarti Anda itu sebagai ketua angkatan ke-6 Wah, dari Hokage si Naruto. kok Hokage sih anjir. Naruto. Iya, itu sejarahnya. Jadi bukan saya yang bikin gitu. Karena udah ada sebelum-sebelumnya gitu. Gitu deh. Udah lama. Berarti kalau dari dulu nih kan ini udah ada apa sih? Sekarang yang kamu yang ke-6. Prestasi apa aja sih yang udah diraih gitu dari dulu? Apakah baru sekarang apa ada gitu dari sejak dulu udah ada yang diraih? Sebenarnya untuk kegiatan yang diraih, sehistoris di angkatan pertama sudah ada berjalan. Pas menonjol itu di angkatan siapa ya? Si Areki gitu. Areki itu di Jogja, kegiatan kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional pencaksilat. Semuanya mengirimkan 4 atlet, dapat semuanya. Alhamdulillah. Dan untuk setiap kegiatan kejuaraan UKM silat di tim Unigal itu selalu mendapatkan medali gitu. Walaupun dengan torehan medali paling kecil itu perunggu lah gitu. Kalau enggak beruntung ya di PU, pembantu umum. Parah banget ini pembantu umum. Jadi ada tradisi kalau dikatakan sama si Areki gitu. Kamu kalah jadi PU lah gitu. Pembantu umum gitu. Buat next event gitu. Wah, gitulah pokoknya. Jadi pembantu lah ya. Nih, prestasi di udah ada gini ya, mau nanya. Udah ada prestasi yang di luar nggak selain mengikuti UKM ini, silat ini? Di luar UKM? Di Paguron mungkin ya. Ada nggak? Ada sih setiap event. Anggota juga setiap event di perguruannya masing-masing pasti ada gitu, pasti ada. Kemarin juga yang nggak disebut sih di tim UKM, jadi dia itu yang terbaru gitu di kegiatan di Banjar. Dia itu ikut di perguruannya, nggak masuk di UKM. Jadi dia mewakili tim perguruan gitu. Dia juara 2, anak Penjas deh. Penjas. Bukan Penjas. Siripan, anak IP, anak politik. Dulu politik. Terus mau nanya di Anda kan sempat mengikuti apa tadi? Kejuaraan seni apa? Banjar Championship. Yang Silat kemarin. Banjar. Yang terbaru itu tanggal 16, 17, 18. 18, 19, 20. Dia ini mendapatkan medali emas gitu. Wish, mantap. Suhu sang silat. Punten teteh. Dia bener pisan. Punten pokoknya. Banyak banget Insyaallah. Gimana setelah Anda menjuarai pencaksilat kemarin? Bangga banget sama diri saya. Katanya Anda termotivasi oleh seseorang. Siapa sih? Ada lah. Kok ada sih? Ya pastinya motivasinya dari pelatih lah yang selalu pelatih. support gitu. Sampai menang lah. Suatu kebanggaan banget ya. Proud of all. Iya nih ngomong-ngomong pelatih ya. Tadi kan ada pelatih katanya. Di UKM ini ada pelatihnya nggak? Pelatih ya ada. Pelatih utama itu Pak Nurjaman. Dosen Penjas juga. Pak Nurjaman MPD AIFO. AIFO tahu AIFO? Apa itu? AIFO itu ilmu dia mah masas. Kayak masas gitu AIFO. Di masas. Ahli masas lah gitu. Keren. Dia pelatih utama, pelatih 1 si Areki, dan untuk di sini struktural di bagian kami itu ada bulan. Ada bulan. Penjas di Penjas juga sama. Tingkat berapa? Tingkat 3. Tiga. Jadi semuanya di pengurusan ini masuk ke pengurusan itu tingkat 3. Saya dialokasikan ke tingkat 3 dulu. Untuk tingkat 2 dan 1 kan belum. Tingkat 2 angkatan si Corona, jadi nggak saya masukkan lah. Gitu. Kenapa nih nggak dimasukin? Kenapa? Aja. Apakah ada niat buruk atau niat baik? Niat baik soalnya. Niat baik. Alhamdulillah. Biar lebih fokus kepada
tujuan dari keprestasiannya di UKM. Jadi kan di sini juga saya awal mula menjabat di UKM ini ingin membenarkan ini ya apa ya keorganisasiannya, tapi dilihat daripada ini kegiatan di UKM sangat intens dengan latihan, jadi lebih kepada prestasinya gitu. Jadi yang paling utama itu prestasi lah dulu lah, biar apa ya untuk mendongkrak juga. Oke, terima kasih. Terbaik. Kan kemarin sempat menjadi apa sih ya udah menjadi prestasi ya bagi kalian, apresiasi saya gitu. Ada nggak motivasi setelah Anda prestasi di kejuaraan kemarin? Khususnya buat kami nih gitu. Kami kan yang mana nih? Juara emas juara hiji. Iya juara satu. Mantap. Sang emas. Ya. Gimana? Motivasinya? Motivasi untuk saya atau semuanya? Motivasi buat Anda dulu dan buat khususnya mahasiswa FKIP lah. Untuk saya sih pasti motivasinya menjadi lebih baik lah, jadi lebih rajin lagi latihannya. Karena sekarang menang itu jangan merasa puas dulu, karena ini hanya sebuah event yang Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jadi jadikan itu motivasi untuk kita ke nasional nanti gitu. Ya, jadikan patokan gitu ya. Semoga terlaksana menjadi pemain nasional. Amin, atlet emas kembali. Rencana juga ada Pomnas gitu, Pekan Olahraga Mahasiswa. Itu ajang bergensi bagi kaum mahasiswa. Wah, mantap. Untuk di unit kegiatan mahasiswa gitu. Pomnas. Belum tahu. Ini kalau dulu itu UKM bulu tangkis kalau yang mewakili di sini. Jadi UKM ini juga apa ya yang mewakili Jabar itu. Oh iya. Yang mewakili Jabar. Jadi tiap sejabar itu pasti satu universitas dipilih gitu. Tidak ada yang lain gitu. Jadi tidak ada tim 2 gitu. Jadi alhamdulillah dari kemarin di UKM bulu tangkis mewakili, dan juga ada rugby juga pernah. Sekarang target di silat itu Komnas ingin targetan lah kita. Gitulah. Next. Pokoknya berat. Ini dari ketuanya gimana motivasinya? Setelah prestasi. Motivasi saya cukup ini Det. Apa? Cukup prihatin dengan diri saya tadi. Kenapa nih? Setelah melakukan ini tadi kurikulum Sipi prestasi. Kok saya dilihat-lihat banyak juara 3. Kenapa nih? Ada jadi, faktor apa? Kenapa tuh? Percuma latihan tanpa ada keberuntungan. Oke ya. Kirain nggak ada ayang, nggak ada penyemangat. Ayah tuh. Oh ya. Itu jadi antara latihan, antara pelatih dan faktor-faktor eksternal lainnya itu perlu sangat diperlukan, terutama itu dalam keberuntungan juga gitu. Kalau Allah tidak menghendaki ya apalah daya sebagai manusia. Berarti Anda bisa dikatakan beruntung ya kemarinnya. Semoga keberuntungan selalu menyertai Anda ya. Amin. Dadi oke. Apa saya keberuntungan saya? Dadi. Keberuntungan saya pasti mungkin di mana ya, nggak tahu lupain skip. Nih untuk kemarin kan saya lihat Anda itu berlatih terus ya sampai sekarang udah bisa berprestasi. Nah untuk ke prestasinya itu butuh berapa lama latihannya? Oh iya, dalam ilmu kepelatihan juga ada tahap persiapan umum. Itu lebih pada kondisi fisik, kondisi taktik, teknik, terus mental gitu. Mental. Karena itu tahap persiapan umum. Karena fisik lebih utama gitu. Iya benar banget. Benar. Terus lanjut ke tahapan persiapan khusus. Kita harus bisa mempersiapkan uji tanding lah, minimalnya itu sparring kecil, atau kegiatan seni itu melakukan gerakan-gerakan kecil juga. Tapi sering ditandingin gitu? Terakhir sih ditanding kan. Terakhir latihan itu. Jadi supaya tidak cedera lah gitu. Untuk jenjangnya, untuk jenjang perlu 3 atau 6 bulan tergantung dengan porsi latihan. Kita
dan juga saya lebih kepada follow up ke pelatih. Ya. Ini program latihannya mau apa gitu. Siap. Begitu sih. Salut Jadi banget nih. banyak juga hal yang harus ditempuh untuk prestasi ini. Begitu. Susah tapi Tapi enak. Enakeun. Mantap. Enakeun. Saya salut pada kalian gitu. Saya juga khususnya suka olahraga gitu. Saya saya teh udah menjadikan anda sebagai motivasi saya. Gitu. Soalnya kan kita Bucin banget. sesama olahraga harus punya medali emas di kamarnya gitu. iya Iya. perlu. Apalagi kan buat kedepannya gitu lebih baik pokoknya mah. Mantap. Ah, Harus pokoknya mah. merangsang bakat, harus merangsang Nama saya teh meureun terharu we nya udah punya emas teh. Kayak gimana meureun? harum. Jika Tapi pakai geus lila paruh. mah kapaukeun. Heeh. Tenggelam deh gitu. Harus lebih Naik. untuk hal baik. Oke, mungkin sekian mungkin ya. Gensi podcast kali ini pembahasannya nggak ada yang lebih-lebih sih, cuma menanyakan saja gitu. Ini sebagai motivasi khususnya buat di kalangan mahasiswa FKIP gitu. Biar mahasiswa FKIP itu tidak diam-diam saja, harus rajin juga berolahraganya gitu. Jangan jadi Nggak- kaum rebahan ya. Nah, kan ya. Ini juga titip pesan juga buat saya. Itu di UKM silat itu tidak hanya anak-anak penjas juga gitu. Anak-anak penjas kok mendominasi gitu. Ada juga yang kemarin itu dari pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi dia baru tingkat 1, masuk juga itu lewat apa yang beasiswa teh namanya? KIP. KIP. Bukan. Apa ya? Apa Kak? Jalur apa? Jalur beasiswa? Prestasi itu? Iya. Pasti. KIP. Heeh. Oh, KIP ya. Itu masuk di sana gitu. Dia dituntut untuk berprestasi di kegiatan ini sila. Jadi dia dari akuntansi juga. Mantap. Ada duanya. Ada dua. Dan juga di ini juga di anggota juga ada dari sejarah gitu. Ada dari sejarah. Ya, jadi untuk mahasiswa FKIP tentunya terbuka lah. Komo ini ada penyalur minat dan bakat di BEM FKIP ini gitu. Sok silakan kalian cari tahu juga Benar. info-info dari BEM FKIP juga gitu. Karena saya lihat juga di Instagram sangat aktif juga di BEM FKIP di Instagram dan juga kegiatan ini sangat positif sekali gitu di kami pribadi di secara UKM gitu. Yuk, berarti untuk penonton semua jangan malu-malu menanyakan gitu. Apa itu KM silat dan bagaimana cara masuknya gitu. Langsung aja gabung gitu. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya kan. Iya dong. Buat kalian berdua nih, ada nggak pesan-pesan gitu buat mahasiswa FKIP tentang motivasinya gitu, buat berprestasi juga mahasiswa FKIP. Jadi gak mau kalah dengan kalian berdua. Ada mungkin dari tidinya Ya nyontoh gitu. jangan begitu Anda. Oh gini aja. Dari Kayak segi nyata. kan silat dibagi nih dari segi olahraga ya motivasinya Anda itu ketika emang kurus kalau ingin gemuk ya olahraga, kalau Anda itu gemuk kalau ingin kurus ya olahraga gitu. Jadi olahraga itu ada dua manfaat gitu. Terjadilah di sana gitu. Kegiatan ini pencaksilat ini ada olahraganya. Terus kalau emang Anda punya seni, kalau Anda memang punya seninya sok turunin di sini di UKM silat. Asik. Banyak yang lentik-lentik. Aduh, Seperti saya ini. juga ingin lentik tapi rada bargeg. Belajar lagi. Ribet apa namanya? Ada seni, terus ada bidang bela diri. Bela diri itu buat bukan hanya ini aja apa ya? Bela diri kan di sini sudah ada polisi, udah ada tentara. Bela diri cukup sama apa ya? Punggawa-punggawa pengamanan janganlah. Kita juga harus bisa bela diri juga. Di silat itu bisa dalam bela diri gitu, supaya kalian mencegah dari hal yang tidak inginkan. Sok motivasikan dari kalian itu masuk di UKM silat. Yang masuk bela dirina gitu, yang di bela dirina. Terus di apa ya? Di pernapasannya, misalkan pernapasan. Ada pernapasan juga nggak sampai ilmu-ilmu nyambat si om, nyambat si mbak. Teman-temannya. Aduh, pemuja tuh. Pemuja. Di pernapasan itu buat ilmu apa ya?
penguatan tubuh sih, lebih kepada olah pernapasan gitu. Karena emang perlu juga dalam bela diri perlu untuk mengolah pernapasan supaya tidak babari patah atau bisi baringkeng gitu. Gitu. Jadi perlu juga ilmu pernapasan buat mengelola ilmu di sini perut lah, di sekitaran perut. Pernapasan ada loh di perut. Oh, Enggak di jantung juga. Gitulah deh. oh siap. Sedikit bocoran ilmu. Dari Ana ada Dari saya, motivasinya? untuk kawan-kawan semuanya, jangan menyerah, terus gapai prestasi kalian, Mantap. karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Asik. Seperti itu lah. Dibarengi Gampang dengan ya. keberuntungan. Saat terus. Keren. Keberuntungan dan doa Oh. pastinya. Kok siap. Apa-apa nih? Apa-apa nih? Ada apa? Jadi kan tadi sudah benar motivasi Cina dan sebagainya, tapi kagerek kepada keberuntungan gitu. Jadi tadi Intinya dia keberuntungan. mengcopy kata saya. Aduh. Nyampaikan tadi saya juga yang bilang. Copy paste berarti ya. Copy paste Jangan seperti itu, keberuntungan selalu milikmu kok. Mohon maaf semuanya. Oh iya, meren doain aja juga saya ya. Semoga saya termotivasi buat. Wis, kudet arung jeram. Enggak. Mantap arung jeram. Enggak. Kan Pilih jangan. Wilujeng. BK Porprov. Porprov ya. Porprov. Ngeri. Semangat deh buat kamu di juara hiji. Oh ini Kudus. mau dong gerakan apa silatnya kayak gini gitu di akhir, mau nggak? Boleh. Boleh. Oke. Aman lah. Oke, kepada teman-teman di rumah, selamat berbuka puasa. Semoga puasanya selalu diberi keberkahan dan diberi kebermanfaatan Ya. bagi saya maupun bagi Anda sekalian. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Gensi Podcast, Generasi santuy memberi edukasi